Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah memberkati orang yang lemah lembut. Terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius pasal 5 sampai 7 merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pada saat itu Yesus sedang berada di daerah Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan berbagai jenis penyakit, sehingga banyak orang datang mengikuti dia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk menyampaikan pengajarannya dalam bentuk khotbah. Yesus mengawali khotbahnya dengan ucapan-ucapan berkat. Sebab memang tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk memberkati umatnya. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 26. Selain membawa berkat bagi kita, Yesus juga mencurahkan dan menyatakan berkat-Nya bagi kita. Dia mampu memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Matius pasal yang kelima, Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang hidup benar akan diberkati oleh-Nya. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani disebut dengan makarios, yang artinya yang berbahagia, yang penuh bahagia, yang diberkati, dan yang penuh dengan berkat. Jika Yesus menjanjikan berkat-Nya kepada setiap orang yang hidup dengan benar, maka itu pasti terjadi karena Yesus mampu melakukannya. Yesus menjanjikan berkat kepada orang-orang yang memiliki watak-watak tertentu. Ayat 5 menjelaskan bahwa Yesus akan memberkati orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata praus, artinya lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang memiliki hati yang baik, rendah hati, dan patuh kepada Allah. Orang yang lemah lembut selalu berlindung kepada Allah dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Orang yang lemah lembut sangat memperhatikan pekerjaan Allah dan kehidupan sesamanya, sehingga orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus memiliki hati yang lemah lembut, karena Yesus sendiri juga lemah lembut. Yesus adalah sumber kelemah lembutan. Kita dapat melihatnya dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Orang yang lemah lembut memiliki kerendahan hati. Mazmur pasal 37 ayat 11 menjelaskan bahwa orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang lemah lembut juga selalu berlindung dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Orang yang lemah lembut juga berarti orang yang beriman kepada Allah. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dia percaya dan taat kepada Allah kemanapun Allah mengutusnya. Abraham percaya kepada janji-janji Allah, dan karena ketaatannya Abraham menerima janji Allah. Allah menyatakan janjinya kepada Abraham dan keturunannya untuk mewarisi negeri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah sumber kelemah lembutan. Dia adalah teladan untuk kita dapat hidup lemah lembut. Yesus sendiri mengatakan, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai 29. Ketika kita mau belajar untuk hidup lemah lembut dan rendah hati, maka Allah sumber segala berkat akan memberkati kehidupan kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita untuk dijamah oleh kuasa Roh Kudus, agar kita memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.